Halo, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi data Sintak ya, yang data dukung di Sintak ini. Jadi banyak orang yang belum menginput data dukung seperti ya ini ya. Sorry, nipnya saya nggak jelatin ya. Pokoknya adalah banyak. Kalau kita lihat data dukungnya itu belum ada di sini nih, belum lengkap ya. Kebanyakan teman-teman di daerah itu tidak memberikan atau menginput data dukung yang dipinta oleh Kemendagri sesuai dengan Permendagri. Oh ya, ini ada menu tambahan ya. Sekarang udah ada 7 nih, bukan 6 lagi. Ini juga ada data dukung tambahan. Ini POM baru ya, POM lama, jadi nggak masalah. Kita akan data proses terus. Ini nih, tadi kita lihat data dukungnya tidak ada ya, belum ada data dukung surat pengantar dari provinsi, surat usul mutasi dari PPK atau instansi penerima, baik itu bahkan instansi asal juga belum ada. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses hukuman disiplin, tidak sedang menjalani tugas belajar, bebas dari temuan inspektorat juga sama ya, belum diinput juga. Ini data dukung tambahan dari yang ini juga perlu diinput ya, biar nanti bisa kita lihat di prosesnya di permohonan rekomendasi ya. Pindah ke permohonan rekomendasi. Ini kalau udah 12 hari tidak diinput data ini, maka kita akan balikan lagi ke BKD gitu. Nah, bagaimana cara menginput data dukung itu, teman-teman BKD begini nih. Lengkapi data dukung, terus lagi terus ini isi nih. Pertama itu yang perlu diisi itu, yang ingat nih, ada tanda bintang ini. Tanda bintang, keterangan pada tanda bintang ini wajib diisi. Ini file dengan tanda bintang itu wajib diisi. Kalau tidak diisi, maka saat kita simpan data itu tidak akan berhasil. Jadi kebanyakan kesalahan itu ya. Kesalahan pertama itu tidak data tanda bintang pada kolom-kolom ini tidak terisi, sehingga data dukungnya masih salah. Ingat, masih tidak bisa disimpan. Makanya yang terjadi saat ini kendalanya itu ya, banyak dikembalikan karena dia sudah merasa nginput tapi dia tidak ada datanya karena tidak memenuhi yang ini nih, kewajibannya tidak diisi ya. Nah, yang ini nih juga harus diisi nih, ketersediaan ASN dengan jabatan yang sama di daerah asal. Nah, ketersediaannya berapa dengan jabatan. Jadi kebutuhannya misalkan ASN yang tersedia itu misalkan ada 2, di sana ada 2 jabatan, misalkan jabatan fungsional, jabatan pengawas, misalkan pengawas pada koperasi lah, misalkan itu dinas Koperindo, misalkan ada dua orang, padahal kebutuhan ini dinas Koperindo di Batu Raja atau di Oku Selatan, misalkan di Oku Selatan itu ada 2. Nah, pada 2 formasi yang sudah ada, sedangkan kebutuhannya misalkan ada 4 atau 3. Jadi ada, misalkan saya contohkan jadi 4 gini ya. Jadi di Oku Selatan itu PNS-nya ada 2 orang, tapi sebetulnya yang dibutuhkan ada 4 untuk dinas koperasi. Maka terjadi kekurangan pegawai kan,
ya kekurangan, maka tidak bisa sebetulnya itu kalau nah iya ini nih ada keterangan ya di sini nih, udah ada keterangan, jadi tidak bisa di sini sebetulnya, tidak bisa, tidak apa ya, karena kebutuhannya 4 dikurang 1, ini jumlahnya 2 ini sama yang lagi memohon ya, jadi tinggal 1 nanti, maka pegawai di Oku Selatan ini akan kekurangan, jadi kekurangan 3 yang tadinya masih kurang 2 itu. Makanya ini baiknya sih jangan diusulkan, maka di sini nih akan ketimbangan tidak seimbang nanti pegawainya. Kalau misalkan untuk kebutuhan yang ini nih, ketersediaan ASN ini, misalkan jumlah pegawainya ada 4 di Oku Selatan, dan di sini ada formasinya itu ada 2 nih. Pada keterangan ini setelah kita balik, ini jumlah PNS-nya ada 4, kebutuhannya ada 2, maka 2 di sini ya, keterangan di sini 2 orang PNS itu boleh, 1 orangnya yang sedang mengusulkan atas nama ini boleh gitu kan, karena dia kelebihan 2 orang pegawai pada dinas koperasi di Oku Selatan. Itu contoh ya. Nah, maka di sini ditulis 2 di sini. Kemudian profesi ASN harus dipilih salah satu. Ambil yang berbulu. Nih, pada profesi ASN ya harus dipilih salah satu ya. Dia berprofesi apa? Tenaga pendidik, tenaga kesehatan, atau lain-lainnya. Ini ASN yang mengusulkan ini, dia profesinya apa? Ada 3 profesi. Yang pertama pendidik, kesehatan, lain-lainnya itu umum ya, bersifat umum gitu, kayak apa yang tadi pada dinas koperasi tadi, dia bersifat umum ya fungsionalnya. Jadi jabatan pelaksana misalkan dia itu ada 4, maka dipilih tenaga lainnya. Kalau misalkan PNS-nya ya dokter, tenaga medis, maka dipilih tenaga kesehatan. Kalau dia seorang tenaga pengajar atau guru pada SD, SMP, SMA, maka pilih di ini ya, tenaga pendidik. Nah, di sini juga disebutkan alasannya kenapa harus mutasi. Alasan pertama misalkan karena kelebihan tenaga di situ, misalkan itu alasan penting itu, karena tenaga sini kelebihan, sedangkan di tempat yang dituju, pindah yang dituju itu masih kekurangan gitu. Makanya diperbolehkan untuk pindah. Kemudian pada mohon diupload masing-masing data dukung di bawah ini. Ini filenya 5 KB ya, 5 MB per file ya. Jadi satu file ini. Dan ingat teman-teman, ini juga wajib diisi surat pengantar. Di sini banyak terjadi kesalahan. Ingat nih, terjadi kesalahan. Kenapa terjadi kesalahan? Ini surat, kita baca dulu dengan teliti. Surat pengantar provinsi. Oke, kita lihat di sini ya. Surat pengantar provinsi. Jadi kalau misalnya dia dari Kabupaten Oku Selatan, itu ini adalah surat pengantar dari Sumatera Selatan provinsi ya. Bukan tempat dia, bukan dari Oku Selatan gitu ya. Ya, jadi gitu ya, surat pengantar itu penting. Jadi jangan salah lagi. Jadi kebanyakan yang upload pada surat pengantar itu adalah surat usul asal atau surat dari penerima, instansi penerima, bukan. Ini adalah surat pengantar dari provinsi tempat kita pindah. Itu jangan salah upload. Dan ditujukan bukan ke BKN, bukan ke provinsi, ini ditujukan kepada Kemendagri. Suratnya ditujukan kepada Kemendagri ya, atau Dirjen Otonomi Daerah. Itu file itu diupload di sini gitu.
Kemudian surat usul mutasi dari PPK instansi penerima. Nah, di sini baru surat usul, misalkan kalau di Uku Selatan itu surat usul dari ini bupatinya, Bupati Uku Selatan, atau boleh atas nama sekda, minimal sekda ya, atas nama sekda, tanda tangannya sekda atas nama Bupati Uku Selatan, atau kalau dia kota Palembang misalkan kayak gitu boleh juga. Ini suratnya ditujukan ke ini ya, surat mutasi instansi asal, memohon surat usulan mutasi PPK instansi penerima, memohon untuk meminta saudara A sebagai PNS ini pindah ke sini gitu loh, ke penerima yang penerima ke Uku Selatan. Nah, misalkan surat mutasi dari PPK instansi asal juga nih. Ini tempat dia bekerja. Misalkan dari Uku Selatan tadi pindah ke Kota Palembang. Jadi penerimanya itu Kota Palembang karena dia tempat. Ini juga dari Provinsi Sumatera Selatan ke Kemendagri ya, surat pengantar ini. Surat usul mutasi dari PPK asal ini, instansi asal itu dari Kabupaten Uku Selatan misalkan ke bersurat ke penerima gitu. Ini wajib ya diisi ya, tanda-tanda bintang ini wajib diisi. Dan jangan salah file, kalau salah kita balikan. Kemudian surat pernyataan dari instansi asal tidak sedang dalam proses hukuman disiplin. Nah, ini surat ini juga perlu dilampirkan ya, tanda-tanda bintang. Terus surat tidak sedang menjalani tugas belajar, misalkan kalau dia lagi sedang menjalani tugas belajar ke luar negeri, maka ini tidak boleh untuk mengusulkan mutasi gitu kan, karena setelah dia belajar selesai nanti itu bingung kan dia, pokoknya tidak boleh aja tuh. Untuk selengkapnya sih baca di Permendagri 58 ya. Kemudian surat keterangan bebas temuan dari inspektorat instansi asal. Nah, itu. Jadi surat temuan ini juga wajib diisi ya di sini ya. Jadi kalau mau tahu berkas-berkas ini kenapa perlu, itu pertanyaannya ada di Permendagri 58 itu persyaratan mutasi ya di situ. Ini juga semua diisi ya. Legalisir SK kenaikan pangkat dan jabatan terakhir, legalisir penilaian prestasi kerja, penilaian baik 2 tahun terakhir. Prestasi kerja bernilai baik selama 2 tahun terakhir, maksudnya gitu ya. Terus anas jabatan dari PPK instansi penerima, analisis beban kerja dari PPK instansi penerima. Nah, teman-teman, setelah itu diproses semua dilengkapi, maka ini ya, simpan data di sini. Oke, untuk video selanjutnya akan saya terangkan lagi bagaimana proses menginput data dukung permohonan yang sudah dikembalikan kalau dia lebih dari 15 hari. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.